Selamat malam dan shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Harapan dan doa kita selalu, kita semua tetap semangat karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Malam ini kita telah berada di hari yang ke-50 sehati di dalam doa Jemaat Warakas. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 2, Tuhan pencipta semesta. Semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu tak terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 dan 17, dan juga dari pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebelum itu, mari kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami hari ini. Kini kami datang membawa kerinduan kami untuk menyembah dan memuji-Mu. Firman-Mu adalah penuntun yang sejati dalam hidup kami. Tuntun kami untuk membaca dan merenungkannya. Tuntun hamba-Mu untuk menguraikannya. Sehingga kami boleh mengerti, memahaminya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Rut 1 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17, dan selanjutnya pasal yang kedua ayatnya yang ke-8 dan 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Pasal 2 ayat yang ke-8 dan ke-9. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini.
tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya, dan senantiasa dengan penuh sukacita melakukannya di dalam sepanjang hari hidup kita. Amin firman-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah Rut adalah kisah yang sudah biasa tentunya kita dengar. Kisah seorang perempuan Moab yang menikah dengan salah satu putra Naomi dari suku Yehuda. Ketika suaminya meninggal dan ketika Naomi menjadi sebatang kara, semua meninggalkannya. Rut memutuskan untuk tetap mengikut Naomi kemanapun Naomi pergi. Dalam pembacaan kita, pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai 17, di situ Rut menolak untuk kembali kepada bangsanya. Ia katakan, "Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Rut telah berketetapan hati untuk setia kepada Naomi dan setia menyembah kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Akhirnya mereka kembali ke Yerusalem, dan Rut bekerja memungut jelai untuk menghidupi kehidupannya bersama dengan Naomi mertuanya. Jika kita membaca terus kisah Rut ini, kita akan menemukan bahwa Tuhan memberkati kehidupan Rut. Tuhan memberkati, berkenan terhadap apa yang telah diputuskan oleh Rut untuk setia kepada Tuhan dan juga untuk setia kepada mertuanya. Di dalam pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8, kita bisa membaca secara jelas bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Rut dan Naomi. Tuhan memelihara, memberkati pekerjaannya Rut, sehingga diberikan kemudahan di dalam mengerjakan pekerjaannya. Ia mendapatkan seorang pimpinan yang begitu baik hati dan juga menjaganya dengan baik sebagai seorang pekerja. Kita bisa membacanya di dalam ayat 8-9. Dan kita bisa melihat bahwa bukan hanya persoalan keperluan hidup, tetapi penyertaan Tuhan yang kekal Tuhan berikan kepadanya. Kita juga akan menemukan dan mungkin telah membacanya bahwa setelah itu Rut dan Boas menikah. Lalu melalui pernikahan mereka lahirlah Obed yang akhirnya memperanakkan Isai, ayah dari Raja Daud. Pasal 4 ayatnya yang ke-22. Rut tentu tidak pernah membayangkan bagaimana hal yang luar biasa dirangkai Tuhan untuk kehidupannya. Memiliki keturunan seorang raja yang luar biasa seperti Daud yang dikasihi dan disertai Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan melalui keturunannya Tuhan berkenan lahirlah juru selamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu saja Rut tidak pernah membayangkan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa nyata di dalam kehidupannya.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari Rut, mari kita juga berkata, sekali memilih Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, maka iman kita tetap hanya kepadanya. Kita percaya semua yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Keadaan sulit dalam hidup ini akan selalu menjadi bahagian dari kehidupan setiap manusia sepanjang menjalani kehidupan di dalam dunia. Tetapi kita selalu percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata, sehingga di dalam segala situasi kita dapat berdiri teguh di dalam iman kita, memaknai setiap proses-proses kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kita alami. Dan kita percaya sebagai anak-anak Tuhan bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi anak-anaknya yang setia di dalam imannya. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang setia menuntun kami di dalam kuasa Roh Kudus, pujian dan syukur kembali kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini, di dalam ibadah sehati, di dalam doa Jemaat Warakas. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Segala aktivitas yang boleh kami kerjakan dari pagi, siang hingga malam hari ini, semuanya berada di dalam pemeliharaan Tuhan, dan kini kami boleh menikmati ibadah sehati di dalam doa. Terima kasih atas firman Tuhan yang terus menguatkan kami untuk boleh belajar akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Di sini kami boleh mempelajari iman Rut yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyegaran akan firman Tuhan ini. Berkatilah agar kami juga selalu kuat di dalam iman kami, untuk berkata bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang akan senantiasa menopang dan menyertai kami di dalam segala hal. Kami berdoa untuk semua yang saat ini berada di dalam keadaan yang sakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua yang sakit di tengah-tengah jemaat-Mu, Jemaat Warakas. Mari Tuhan melawat satu persatu, menjamah tubuh mereka, supaya mereka pulih kembali. Demikian juga semua saudara-saudara kami sesama kami yang terpapar karena COVID-19, berjuang untuk sembuh di rumah sakit, bahkan yang di karantina di rumah. Tuhan, mohon pemulihan yang daripadamu. Berkatilah pemerintah, dokter dan perawat yang terus berjuang untuk menolong, mendampingi akan kami masyarakat Indonesia di dalam mengalami kepulihan yang daripada Tuhan, bahkan juga di dalam memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Terima kasih untuk kepedulian daripada pemerintah bangsa kami. Tuhan Bapa di dalam sorga, Bapa yang Maha Kasih, kami percaya bahwa waktu Tuhan akan nyata. Tuhan akan memulihkan kehidupan ini, dan semuanya akan kembali seperti sedia kala. Aktivitas-aktivitas akan berjalan lagi ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menentukan waktu yang tepat buat kami. Ajar kami untuk sabar menanti waktu-Mu itu ya Tuhan, dan terus berdoa dan terus beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Malam ini kami akan kembali beristirahat. Tuhan lindungi kami di waktu tidur kami. Tuhan memberkati supaya kami boleh tidur dengan nyenyak
dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, kekuatan baru dari Tuhan untuk menyambut segala aktivitas kehidupan kami dan memuji memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah sehati di dalam doa kita pada malam hari ini. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita dan beristirahat, menyongsong waktu tidur kita yang Tuhan karuniakan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan membangunkan kita dengan kekuatan baru untuk menyambut aktivitas kita di dalam penyertaan Tuhan. Selamat malam dan shalom, Tuhan memberkati kita semua.